Yang dia maksud apa? Tuhan sudah mati atau apa maksudnya? Kalau ada yang pernah baca buku itu. Pada intinya etika moralitas itu sudah hilang gitu. Sifat-sifat Tapi di situ kan ketuhanannya ada itu sudah dampak. tidak dipakai. Nah, dia menawarkan postmoral, pikiran postmoral. Itu istilahnya karena dia orang Jerman, namanya Uber. Uber itu super ya. Ubermensch. Superhuman. Kalau you berani menerobos itu, lu jadi manusia unggul nggak? Jelas. Berapa banyak yang kita terikat dengan pikiran-pikiran moral ketika kita nggak maju, bro? Kenapa? Karena kita takut. Kita jadi finite aja, nggak bisa jadi super finite. Kita nggak bisa jadi Ubermensch. Ubermensch yang nulisnya UBER, lalu MENSCH. Ubermensch. So, kita diskusi ini hanya diskusi atau kita mau jadi Ubermensch? Jadi pertama, kita cara berpikir, kita lagi belajar cara berpikir yang komprehensif, selalu kalau sesuatu tesis dulu sama antitesis, betul? Di tengah-tengahnya sintesis. Udah jelas belum? Iya. Jadi kalau istri kita marah, dia kan pakai logika dia. Lalu kita membela diri, kita pakai logika kita. Akhirnya cerai kan? Atau ribut terus? Atau kita ngibul? Ya. Kalau kita pakai ini selesai nggak? Selesai. Untuk itu harus ngilangin apa? Ego kan? Nah, ego hanya bisa dihilangin, bro. Gua marah. Kan tadi ada nasihat, nggak boleh marah. Gimana nggak boleh marah? Marah itu satu hal yang natural. Tapi kalau kita ngerti ini, kita nggak marah karena kita ngerti. Impact-nya apa? Jadi sabar ada namanya sabar karena bodoh, dia sabar karena diajarin agama, atau sabar karena dia cerdas. Bagian dari strategi, dia mau pikir kanan. Bukan sabar kalau cerdas, Prof. Sadar tapi. Ya, dia sabar dengan kesadaran. Iya. Jadi tesis pertama kita, tesis antitesis. Tesis kedua kita, Tanjung Gede ini nggak baru. logika tidak selalu benar. Dan ketiga, kebenaran selalu logis. Iya. Nah, sekarang yang keempat. Karena kita mau bicara kebenaran, berarti kita harus memahami jalan menuju kebenaran itu. Dan jalan menuju kebenaran itu, pendekatannya ada sains, ada agama, ada mistik, dan sebagainya. Ini kan dua-duanya pengen menuju kebenaran, betul nggak? Berarti ada hierarki kan? Ya, protokol. Jadi, apakah mau pendekatan ini atau pendekatan ini, hal pertama yang diperlukan apa? Kita mau bicara hierarki dulu. Kita bicara dari hierarki terendah. Informasi kan? Pertanyaan saya, informasinya bisa salah, bisa benar kan? Kalau informasinya salah, pasti dia salah menuju kebenarannya. Betul nggak? Iya. Berarti informasi itu harus dites ulang, diuji ulang. Mau pendekatan ini, mau pendekatan ini harus dites ulang. Remote viewing itu kan informasi. Saya tidak memperdulikan hasilnya, mau benar atau salah. Tapi metodenya udah benar belum? Kita uji dulu itu metodenya. Ya itu yang pertama informasi ya. Dari informasi kita jadi apa? Jadi tahu kan? Punya pengetahuan, betul nggak? Pertama itu hierarkinya itu selalu informasi dulu. Jadi ketika kita mendengar cerita, ada orang, kayak saya barusan ada klien ya, dia kasih informasi sama saya. Oh gini, suatu saya begini. Jadi kalau sebagai konsultan juga, informasinya bisa berat sebelah kan? Bisa sepihak kan informasi itu? Informasi dari perspektif dia. Dari perspektif dia. Subjektif. Nah, sekarang yuk kasih advice sama dia berdasarkan informasi yang subjektif. Terjebak nggak sebagai konsultan? Iya. Iya. Jadi yang harus lakukan apa? Supaya you tahu informasi itu benar. Ini kan tesis dia kan? Dia kasih informasi, betul nggak? Jadi dia harus lakukan apa? Mendengar dari dua-duanya, Prof.
Enggak dari dua-duanya datang, cuma dia yang datang, bro. Dia cerita oleh suaminya. Suaminya kan nggak ada. Itu kan tesis dia, informasi dia kan. Dia mau bantu dia. Berarti harus lakukan tekniknya gimana? Dia harus lakukan apa? Antitesis kan? Oh, Sekarang antitesisnya menyinggung dia nggak? Kalau menyinggung dia ciao bro, pergi dia. Jadi gimana caranya dia bikin antitesis tanpa dia sadar? Itu seni nggak? Jadi kalau benar. Pak Edi punya satu pendapat dia kasih, gitu ya. Pendapat dia kasih kan bisa salah, bisa benar kan? Iya. Lalu kalau kita kasih antitesis menyerang dia, ada solusinya jadinya. Ada pasti dia offended. Yang terjadi apa? Debat kusir kan? Ya, lari dia. Ya, Kira-kira di grup kita, WhatsApp kita terjadi itu nggak? Ada. ada yang Kemarin hilang. yang lari. Kemarin ada yang lari kok. Terjadi. Jadi kalau ada orang yang tersinggung, dia mengatakan sesuatu ke saya, ya, apakah itu salah atau benar, lalu saya tersinggung, yang salah itu atau saya? Yang tersinggung. Yang tersinggung, Prof. Tersinggung, Prof. Yang tersinggung. Jadi orang tersinggung, kesadarannya rendah. Begitu dia tersinggung, kesadaran you yang dikirim oleh Pak Edi, kalau saya kirim laptop itu hilang. Sedang kita tuh. Kenapa? Iya dong. Kenapa dia tersinggung? Dia Prof. Tadi bisa kita nggak? Kenapa dia tersinggung? Kita bicara case dia aja. Karena tidak dibalas, Prof. Dia nggak dibalas kan? Lalu dia ambil simpulan sendiri kan? Orang ini kenapa nggak membalas? Kenapa Ya, orang ini? Karena Kenapa? sibuk, Prof. Karena Karena ada sibuk. kesibukan. Dia lagi ke Karena ada pemakaman kan? Iya, Ada temannya yang pemakaman. meninggal, dia nggak baca. Informasi yang menjadi persepsi itu jadi keliru, betul nggak? Ya. Nah, dari pelajaran itu, dia ciao, lalu ada jawaban dari Daniel, kita belajar nggak sesuatu? Belajar. Oh, Ya, informasi. jelas belajar. Belajar, Prof. Jadi selalu pikir tesis antitesis, bro. Jadi kalau ada klien yang sakit, ada yang stres, ini dia kasih versinya. Nah, you harus selalu kasih antitesisnya. Tapi karena kesadaran dia belum tentu sama kalian, dia bisa tersinggung. Cara nyampaikannya gimana?